Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1977 Kemampuan yang hebat. Tidak mempedulikan orang lain, singkatnya, Thomaskin dengan senang hati bertarung, karena dia bertarung dengan semua orang, berkeringat, dan sangat bersemangat. Pertempuran ini, bagi dirinya sendiri, merupakan peningkatan besar. Semua orang murung, penuh kepanikan, dan gemetar, karena kekuatan Thomaskin sangat tidak normal sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan tajam sama sekali. Meskipun banyak dari mereka yang tidak senang, alasan semua orang tidak ingin bertarung hidup dan mati karena ini. Namun, ada begitu banyak master, begitu menyerang, masih dikalahkan oleh Thomaskin. Hal ini menjadi sedikit tidak masuk akal. Singkatnya, kekuatan Thomaskin membuat kulit kepala mereka mati rasa. Tinju orang ini terlalu keras, dan metodenya sangat sulit, itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Mereka pikir bisa mengalahkannya dalam waktu singkat dengan mengandalkan taktik roda, tapi tidak disangka konsekuensinya malah membuat mereka kalah telak dan memalukan seperti ini. Wajah No Sensun dan yang lainnya bahkan lebih masam. Meskipun kekuatan fisik Thomaskin telah sangat berkurang, tapi kekuatan inti dari orang-orang ini telah bubar, dan tidak ada kohesi sama sekali. Sepiring pasir lepas, bahkan jika kekuatannya cukup kuat, sulit untuk membuat serangan besar. Jika orang-orang ini bekerja bersama, Thomaskin pasti tidak akan memiliki sisi sombong seperti itu, tetapi karena semua orang merasa takut, bahkan jika mereka bergerak, mereka akan menahan kekuatan, meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Bertarung melawan pria yang begitu menakutkan, bukankah itu mencari kematian? Semua orang memiliki reputasi, meskipun kekuatan Thomaskin bukan yang terbaik, belum tentu adalah keberadaan yang paling menakutkan dari semua kakak laki-laki seperguruan, tetapi orang seperti itu, bahkan tidak ada satupun dari aula penegak hukum yang bisa menghadapinya, hati mereka juga sangat khawatir. Sebaliknya, Thomaskin menjadi semakin berani, mencurahkan seluruh kekuatannya, seperti tembakan tombak, seperti naga, tak terkalahkan. Dalam situasi itu, kekuatan tempur kedua belah pihak terbentuk secara alami. Dengan kontras yang luar biasa dan kedekatan yang tak terbatas, Thomaskin memiliki energi yang tak terbendung, menekan semua orang hingga mereka tidak mampu mengangkat kepalanya. Tentu saja, dia juga membayar harga yang mahal. Luka di tubuhnya juga tidak ringan. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan melukai musuh sebanyak satu. Dan melukai dirinya sendiri hingga 800. Namun, Thomaskin mengalahkan begitu banyak orang sendirian, sisa lusinan orang lainnya sudah takut untuk maju. Lagi pula, jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka akan tersungkur ke tanah. Tidak ada yang tahu berapa lama Thomaskin dapat bertahan. Namun, pertempuran ini cukup tragis, tidak ada yang tahu betapa kejamnya orang ini dan berapa lama dia bisa bertahan. Aku tidak ingin maju lagi, tidak ingin berbaring di tempat tidur selama 3 bulan, apakah orang ini iblis? Ada begitu banyak dari kita tetap tidak bisa menghadapinya. Sialan, apa gunanya mengatakan ini? Kalau kamu bisa, maju saja. Aku. Semua orang saling memandang dan hati mereka cukup memberontak. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi yang tertindas di tangan Thomaskin dan mereka masih sangat rentan. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka hanya akan menjadi batu lompatan Thomaskin, menjadikan Thomaskin sebagai adik laki-laki seperguruan yang menakutkan dari seluruh gunung Kunlun. Namun, semangat juang Thomaskin masih jauh dari memudar. Meskipun dia telah terluka saat ini, tapi dia harus menekan kekuatannya hingga batas maksimum. Hanya dengan cara ini potensinya dapat terus meningkat. Perubahan yang konstan dalam pertempuran dapat disublimasikan. Tanpa pertempuran yang sebenarnya, tidak akan pernah ada pencapaian dan kemajuan. Perang, perang, perang. Mata Thomaskin merah darah,
bertarung seperti pelangi, dan sekali Yagi bergegas ke kerumunan. Semua orang melarikan diri. Thomaskin mengulurkan tinju keras. Mereka berempat tetap tidak bisa menghentikannya. Dengan momentum serangannya, itu seperti lembu memasuki kawanan, dan gaya mendekati tubuh mengguncang keduanya, penuh kejutan. Hentikan! Dengan teriakan keras, terdengar di telinga Thomaskin, sesosok yang sangat cepat, muncul di sampingnya tanpa ragu-ragu, memukulnya dengan telapak tangan, penuh kekuatan, langsung mendorong Thomaskin ke pintu sekte. Bab 1978 Kesulitan. Duar, duar, duar. Thomaskin mengerutkan alisnya. Menghadapi hantaman angin palma yang merusak, dia juga tidak mundur sama sekali, dan langsung menyapanya. Vitalitasnya tidak melihat wajah lawan dengan jelas, tapi dua orang itu telah bergegas ke depan semua orang. Dengan serangan seperti bom, Thomaskin bertarung dengan sungguh-sungguh. Ini adalah postur yang seharusnya dimiliki pertempuran. Keduanya bertarung satu sama lain lebih dari 10 pukulan, dan akhirnya pukulan dan telapak tangan, warna musim gugur dibagi secara merata, dan masing-masing mundur beberapa langkah. Seorang pria paruh baya dengan pakaian putih berdiri dengan tangan dalam sosok yang elegan dan semua orang tampak sangat bermartabat, Paman Guru ke-9. Banyak orang berseru, tidak ada yang mengira bahwa pertempuran antara kedua belah pihak saat ini telah mengejutkan para paman guru. Pria paruh baya di depan mereka adalah paman guru ke-9 mereka, Dirganto Teng. Pria paruh baya itu memiliki alis yang dingin dan mengerutkan kening. Thomaskin ini benar-benar tidak mudah, bisa-bisanya seri dengan dirinya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan yang terbaik, tapi Thomaskin juga telah cedera parah. Mereka telah bertarung belasan jurus, tapi Thomaskin belum terlihat lelah. Bocah ini, memang tidak mudah. Paman Guru ke-9, kebetulan kamu datang. Orang ini benar-benar kelewatan, dia tidak menempatkan kita semua di matanya, bahkan 3 kakak laki-laki seperguruan dari aula penegak hukum juga dipukuli olehnya. Benar-benar melanggar hukum, ya, Paman Guru kamu harus membantu kami menegakkan keadilan, Paman Guru, kamu harus menyingkirkan kalajengking ini dengan cepat, jika tidak Gunung Kunlun kita akan segera dihancurkan olehnya. Banyak orang sangat senang ketika mereka melihat kemunculan Paman Guru ke-9, Dirganto Teng. Mereka yang dipukuli bahkan mengeluh kepada Raman Guru ke-9. Sekarang, Thomaskin telah menjadi teriakan semua orang. Paman Guru ke-9, murid yang tidak berkompeten, tidak mampu menegakkan kehormatan aula penegak hukum. Harap Paman Guru ke-9 menghukumku. Wajah Nosen Sun pucat, tetapi hatinya sangat gembira. Kali ini dia akhirnya menangkap pertolongan. Mereka tidak dapat menghukum Thomaskin, tetapi kalau Paman Guru ke-9 yang menghadapinya bukankah mudah? Sekarang adalah waktu terbaik bagi mereka untuk berpura-pura menderita. Vitalitas di mata Thomaskin ketika bertatapan dengan Dirganto Teng, melihat dengan jelas kemarahan di mata Dirganto Teng, kelihatannya, hubungan orang ini dengan ayahnya juga tidak baik, seharusnya adalah orang dari paman kedua, Haris Ye. Setidaknya tidak akan rukun dengan ayahnya, kalau tidak juga tidak akan menyerangnya ketika muncul. Paman Guru ke-9, Thomaskin juga memiliki kesulitan tersendiri dalam masalah ini. Eri Lin berdiri pada saat ini, di samping Thomaskin, dan berkata dengan cernas. Ada kesulitan. Apakah ada kesulitan dapat memukul begitu banyak orang hingga sekarat dan memukul banyak kakak laki-laki seperguruan hingga seperti ini? Ini adalah kesulitan yang kamu bicarakan. Benar-benar membuatku terkejut. Eri, kamu kira hanya denganmu saja juga berani menahanku? Dirganto Teng berkata dengan mendengus dingin. Tentu saja, aku tidak berani, Paman Guru ke-9, aku hanya menjelaskan fakta. Mereka berinisiatif untuk menyerang adik laki-laki seperguruan dan adik laki-laki seperguruan juga tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Eri Lin tersenyum pahit. Jadi, orang-orang dari aula penegak hukum menganiaya dia.
Sepertinya orang-orang di bawah tangan kakak laki-laki seperguruan memang berbeda, bahkan bicara saja begitu berani. Bagaimana kalau aku menyuruh mereka semua meminta maaf pada kalian? Dirganto Teng mencibir. Hati Erilin pahit dan tak terbendung. Paman guru ke-9 ini benar-benar terlalu menyulitkan orang, jelas sekali sedang membantu orang-orang itu. Namun menurut Erilin, Thomaskin memang agak berlebihan, lagi pula jika banyak orang yang tumbang ke tanah, siapapun yang melihatnya akan merasakan perlawanan, tetapi itu juga bukan berarti adalah salah Thomaskin. Paman guru ke-9, aku tidak bermaksud begitu. Perlu diketahui juga bahwa Thomaskin juga tidak berdaya. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama menyerangnya, dia tidak mungkin duduk diam dan menunggu kematian, kan? Kata Erilin. Lalu maksudmu aku yang memutarbalikkan kebenaran? Dirganto Teng tersenyum. Aku tidak bermaksud begitu, Paman Guru ke-9.